Ya, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu lagi dalam acara retreat online bersama OMK WKHU dan juga para peserta yang dari luar North Bay area, dari LA atau daerah yang lain. Saya juga kurang tahu persisnya. Ini mungkin ada juga dari luar California. Sekali lagi, acara pagi ini lebih kita fokus pada meditasi menggunakan hati dan ya, menggunakan hati dan psyche kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Yesus. Saya akan memberikan introduction sedikit, kemudian kita masuk ke acara meditasi. Jadi itu yang akan kita lakukan pagi ini. Bentar dulu. Itu kelihatan sudah ya di screen. Oke. Jadi Iya, Rob. mulai dari kemarin tadi malam itu pertanyaannya itu sebenarnya tentang our calling, our vocations, apa yang ingin kita buat atau misalnya dalam artian what kind of person you want to be as that Catholic gitu kan. Jadi kalau sekiranya tidak ada membedakan kita sebagai orang Katolik, yaitu what's the point kan kalau kita seperti itu. Jadi ini semua membuat kita rasa kita berpikir, merenung dan juga mengapa kita bisa berbeda identitas kita sebagai orang Katolik begitu. Uh, atau bandingkan misalnya dengan Mormon begitu kan orang uh, Mormon mereka punya cara sendiri bagaimana untuk mendidik anak-anak muda, harus ada missionary, that time begitu segala macam. Sementara seakan-akan orang Katolik biasa saja tidak ada apa-apa. Jadi apa yang membedakan kita? Jadi satu-satu hal retret ini untuk membantu kita untuk situ bahwa kita punya tradisi yang kaya dan jangan sampai kalian yang generasi muda Katolik mungkin tidak bisa mendapatkan itu seakan-akan tidak ada yang membedakan. Kalau bahasanya mungkin bahasa Bang Jo itu tidak ada value edit-nya atau apa begitu ya sebagai orang Katolik seperti itu. Jadi calling. Jadi bagaimana yang ingin kalian jadi membuat make you distinct as a Catholic youth itu sebagai anak muda Katolik sebagai OMK. Itu tema yang akan kita bahas secara konsisten selama retreat ini dan juga nanti malam itu akan lebih jelas lagi dengan Bang Jo dan Cindy yang akan bicara dari suratnya Paus Franciscus yang dikeluarkan tahun kemarin. Oke. Jadi kalau kita bertanya mungkin dari refleksi tadi malam secara spiritual kita bisa mengatakan mungkin ini berdasarkan insight dari Santo Ignatius, dia mengatakan ada 3 macam orang sebetulnya. Kalau tadi malam kita bicara 4 level gitu, 4 level, 4 tingkat, sekarang ada 3 macam orang, 3 types of persons. Jadi yang pertama ini ya dia punya kesadaran tapi there's no action. Dia punya intensi yang baik tapi terlalu sibuk dengan kehidupan dan juga kegiatan yang mundane seperti itu, so ditunda-tunda saja seperti itu. They know they must free from attachment, they want to become someone they meant to be, tetapi never accomplish that freedoms. Okay? Seperti itu. Tipe yang kedua ini adalah to do everything but one thing necessary yang masih kurang gitu. Jadi dia responnya parsial. Ada yang sesuatu membuat dia masih hold back sedikit gini ya. Jadi ini kalau kita lihat 4 level tadi malam, jadi ya sudah mulai naik tapi masih kurang sedikit. Sementara yang first type person hold down only I think that maybe level 1, level 2. Jadi the question is bagaimana kita bisa masuk ke level yang lebih tinggi dalam panggilan kita masing-masing. Jadi dia kadang-kadang masih negosiasi sedikit dengan Tuhan seperti ini level yang kedua.
tipe yang kedua, second type. Just do anything, but I think that okay, negosiasi sedikit dengan Tuhan seperti ini. Oke, jangan dulu seperti ini misalnya seperti itu ya. Terus level yang ketiga, ini that I will do what God's will is my desire. Things that yang kata Cynthia Kesha, dia indifference di sini seperti kemarin, tapi bukan berarti di sini dia get rid of the money, bukan seperti itu. Jadi dia tetap misalnya punya harta seperti itu, oke, tapi it's free enough to either to keep it or get rid of it. Tapi dia tidak terikat semata-mata seperti itu. Bukan berarti seperti ini harus membuang segala harta bendanya seperti itu. Tapi lebih membuat kepada Tuhan. Jadi itu sebagai pengantar singkat saja. Jadi kita akan coba masuk ke suasana meditasi. Jadi kita akan menggunakan perikop kitab suci yang tadi bisa kalian pakai untuk mau doa nanti siang. Tapi hari ini pagi ini kita akan mengambil dari kitab Lukas saja. Maaf. Jadi ini yang kedua, poin yang kedua. Kalau kalian mau doa ini dari Yohanes, dari Matius, dari Markus bisa juga, tapi doa pribadi saja. Tapi hari ini kita akan menggunakan dari Lukas. Jadi marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mempersiapkan diri dalam suasana doa. Sekali lagi, saya menganjurkan agar kalian bisa menutup mata pelan-pelan, dan ketika kita masuk suasana doa, saya akan membacakan perikop kitab suci, dan nanti membimbing kalian secara pelan-pelan dalam meditasi tersebut. Bagi yang mungkin kesulitan dan menutup mata, tetap bisa melihat screen ini, melihat gambar tersebut, itu bisa membantu juga mungkin. Pelan-pelan sekarang saya akan membacakan perikop dari kitab suci. Kita memohon kepada Tuhan agar kita bisa mendengarkan suara dan bisikan Tuhan pada pagi ini. Sorry, Romo sharing audio nggak? Saya mencoba, sorry, tapi ada sedikit technical problem ini. Oh, okay. So there is an option when you share your screen. There is checkbox to share your computer feed audio. I don't know if you checked it, but it helps to feed through the audio to the meeting. Okay, just I think that just forget about it. I think let's try. I think so keep going. Okay. Terlalu lama nanti ini. Yeah. Thank you. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya.
Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan yang hampir tenggelam. Sekarang saya mengundang kalian untuk membayangkan suasana hari itu di pantai atau di pelabuhan ketika Yesus datang mendekati perahu Simon. Bayangkanlah suasana pantai tersebut, ataupun suasana atau bentuk kapal tersebut. Bayangkan kalian hadir di situ, entah sebagai Simon Petrus ataupun orang lain yang hadir di perahu tersebut. Nah, sekarang lihatlah Yesus yang naik ke dalam perahu dan menyuruh kalian untuk segera bertolak menjauh dari pantai. Bayangkanlah suasana hari tersebut, mungkin matahari bersinar terik dan panas, atau ada angin sepoi-sepoi, ataupun suasana yang mendung. Apapun itu, bayangkanlah.
Sekarang bayangkan Yesus yang berkata kepada kalian, tebarkanlah jala ke tempat yang lebih dalam. Bayangkan reaksi Petrus atau Simon yang berkata, kami telah bekerja sepanjang malam tapi tidak menangkap apa-apa. Ataupun mungkin ada reaksi lain dari kamu sendiri ketika Yesus memberi perintah tersebut. Sekarang bayangkan bahwa kalian telah menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala pun mulai terkoyak. Bayangkan suasana tersebut, ya mungkin cukup chaos karena perahu hampir tenggelam karena banyaknya jumlah ikan yang kalian tangkap. Saya akan meneruskan cerita dari Injil sambil kita terus dalam suasana doa. Ketika Simon Petrus melihat semua itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini orang berdosa. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian pula Yakobus dan Yohanes serta anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan mereka pun menghela perahu-perahunya ke darat, dan mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Bayangkan sekarang kalian seperti Petrus, seperti Simon yang tersungkur atau berlutut di depan Yesus. Apakah kalian juga ingin mengatakan hal yang sama, bahwa aku ini orang berdosa di depan Yesus dan pergilah daripadaku? Bayangkan kalian berlutut di depan Yesus seperti Simon. Ungkapkanlah itu apa yang ada dalam hatimu. Seperti Simon yang merasa takjub
akan mukjizat Yesus. Sekarang dengarkanlah Yesus yang berkata, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dengarkanlah Yesus yang berkata seperti itu kepadamu. Apa reaksimu? Kalau Yesus berkata jangan takut, tetapi dia memberi tugas kepadamu. Bayangkan dan dengarkanlah kata-kata tersebut. Dan apa reaksimu? Simon Petrus dan Yakobus dan Yohanes memutuskan meninggalkan perahu mereka dan meninggalkan segala sesuatu mengikuti Yesus. Sekarang renungkanlah apakah kalian pun bisa mengambil sikap seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes meninggalkan perahu dan memutuskan mengikuti Yesus. Ungkapkanlah itu kepada Yesus jikalau kalian merasa ada keraguan-raguan atau ada sesuatu yang menghadang atau menghambat.
Sekarang dengarkanlah pesan dari Yesus kepada kamu, apapun itu keputusanmu. Mungkin kamu ingin meninggalkan segala sesuatu mengikuti Yesus, ataupun mungkin kau berpikir belum saatnya. Dengarkanlah apa yang dikatakan Yesus kepadamu. Sekarang kita mulai masuki masa-masa akhir dari meditasi ini. Bayangkan sekarang kalian tentu sudah ingin mempunyai rencana-rencana ke depan. Masa depan yang kalian inginkan dan bayangkan. Bawalah itu kepada Yesus, rencana-rencana tersebut, dan dengarkan apa yang Yesus ingin engkau lakukan terhadap rencana-rencanamu tersebut. Rencana-rencana masa depanmu. Bawalah dan itu ke depan Yesus dan dengarkanlah reaksi Yesus. Sekarang kita tutup bersama-sama meditasi ini dengan doa singkat, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Perlahan-lahan sekarang kita bisa mulai masuk ke dalam suasana normal, bisa membuka mata, dan kita bisa mulai kembali menatap monitor dan berdiskusi. Oke. Sebelum kita masih ada waktu sedikit, sebelum break, saya akan memberikan sedikit pengantar, tambahan pengantar seperti itu untuk sesi pagi hari ini. Tadi kita mulai dengan 3 types of person, 3 macam orang
yang terpanggil untuk mengikuti Yesus seperti itu. Terus kemudian apapun kemudian panggilan kalian, yang apapun keputusan yang kalian ambil ketika itu, tentu ada tahap yang lebih tinggi ketika kalian mungkin merasa ingin masuk ke level yang lebih tinggi dari apa yang kita bicarakan tadi malam. Di sini saya tadi malam sudah mengatakan butuh humility, kerendahan hati untuk bisa mengikuti Yesus. Sekarang kita bicara three kinds of humility here. Jadi, the first kind of humility, Santo Ignatius mengatakan bahwa ini ada kepada orang-orang yang dia berbuat baik dalam artian dia tidak ingin berbuat dosa, mortal sin seperti itu. Ini juga penting untuk eternal salvation, keselamatan kita. Tapi di sini dia mengatakan saya yang penting adalah menjalankan perintah Tuhan. Jadi ini satu level lagi ya, di mana dia mengatakan yang penting bagi saya hidup normal, saya menjalankan 10 perintah Allah seperti itu. Ya, ini merupakan suatu level tertentu yang baik. Ya tentunya there's nothing wrong with that. Tapi we also call something higher than this. So dalam konteks ini dia bisa berdoa seperti ini. Lord, teach me to be generous. Orang yang pada level pertama, kerendahan hati pertama, itu dia berdoa, teach me to be generous, to serve you as to deserve, to give not to count the cost, to fight not to hit the wounds, to toil not seek for rest, to labor not for reward, and save that knowing that I do your holy will. Second type of humility, ini lebih tinggi dari yang level pertama tadi. Ini the middle spectrums. Grounded in Christ, seperti itu. Kita bisa memberikan balance. Ya, tidak ada salahnya have money, itu seperti itu. Tapi ada balance juga. Jadi jangan terlalu attach ke money or power or fame begitu. Tetapi kalau Tuhan menginginkan hal yang lain, punya rencana lain, kita bisa menerimanya. Tidak akan berbalik atau berbalik arah, kalaupun Tuhan punya rencana lain pada kita. Jadi my desire, keinginan saya adalah merespon kepada panggilan dan undangan dari Tuhan, apapun itu bentuknya. Jadi tidak sekedar menjalankan aturan-aturan gereja, sebagainya seperti itu. Itu penting yang pertama tadi untuk keselamatan kita semua. Tentu ya, tapi lalu yang kedua ada level lebih tinggi. Nah, ini doanya, responnya ini ambillah segala budi pikiran dan pengertian saya dan my entire will, all I have it and I call you on, you give it all to me. Saya serahkan kepadamu Tuhan. Semuanya milikmu Tuhan. Saya memang punya kekayaan, tetapi kekayaan saya ini berasal dari kamu yang memberikan, jadi terserah kamu gunakan untuk apa. Jadi seperti itu. Yang penting bagi saya adalah rahmat dan cinta kasihmu sudah cukup buat saya. Level terakhir ini complete conversions to Christ. Ini imitation of Christ ini ya. Jadi benar-benar bisa imitate to be more like Christ our Lord. Yang level yang mungkin ekspektasinya seperti kemarin kita diskusikan, yaitu ingin to choose poverty with poor Christ, and things to be insulted and to be a fool like Christ, begitu. Jadi orang seperti ini move really to follow Jesus Christ in the most independent union of possible. Jadi ini ada 7 kind of humility. Ketika kita sudah terpanggil untuk mengikuti Yesus tentu dan apapun yang ingin
kita lakukan dalam panggilan kita masing-masing, entah sebagai students ataupun sebagai married couple ataupun religious life. Kalau ada yang tertarik di antara kalian juga untuk ingin masuk religious life as a priest or a nun seperti itu, okay, that's very good also. Dan terakhir doanya akan seperti ini. With complete of poverty spirit, even actual poverty, if it please you, ask you to serve you in suffering, insult, rejections, untuk lebih mengikuti Yesus, to imitate Christ. And I can do this without the sins of any one part, and if it be your greater honor and glory of God. Jadi itu saja sebagai pengantar penutup dari saya. Saya pikir bisa transisi untuk small group discussions. Suggestion dari saya itu ada 3 pertanyaan, ada 3 poin yang kalian bisa diskusikan. Kalau selesai satu, bisa move yang kedua atau yang ketiga juga lebih baik ya. Tapi tergantung kelompoknya juga ada berapa lama. Yang penting adalah kita bisa diskusi dan refleksi lebih mendalam. Oke, terima kasih banyak ya Romo. Saya bakal stop recording-nya.